Sama aja sekarang gini aja, kamu ya kan berkelahi sama orang gila, mau menang juga kamu dibilang gila, mau kalah juga gila kan? Terima kasih, Alan, Terima kasih. telah memberikan kesempatan pertama kali eksklusif bersama saya Aiman Wicaksono di Kompas TV. Anda menyebutkan dalam artikel Anda seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa ada orang-orang di belakang layar terdiri dari orang-orang sipil termasuk juga ada jenderal aktif dan purnawirawan hendak menjatuhkan Jokowi. Anda sudah menyimpulkan dari mana dasarnya? Dari beberapa jenderal itu sendiri. Dari beberapa jenderal Iya. berkata kepada Anda, Ya. apakah mereka jenderal aktif TNI? Termasuk yang aktif ya. Ada berapa jumlah mereka yang bercerita pada Anda, jenderal TNI aktif? 10. 10. Ya. Agak sulit di bayangan saya, Anda dengan TNI tidak punya hubungan yang bagus sejak tahun 1980 ketika Timur Leste pada waktu itu Anda mengkritisi sampai saat ini. Bagaimana kemungkinan logikanya Anda bisa mendapatkan data begitu detail dari mereka? Hampir semua pensiunan tentara dan sebagian tokoh militer, menurut Anda, Pak Sulaiman, mendukung tindakan SBY tersebut yang tergabung dalam grup WhatsApp The Old Ya betul, Soldier. itu saya bilang tadi. SBY Ada grup The Old Soldier? ada. Siapa itu, Pak? Kita yang tua-tua ini kan Termasuk Pak SBY di situ? Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya ingin bicara dengan beliau secara belak-belakan. Siapa yang melaporkan pada beliau, yang memberikan informasi atau intelligence kepada beliau, yang tadi itu menuduh saya mendanai aksi damai 411, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar. Saudara, rencana makar tiba-tiba dituliskan oleh seorang wartawan Amerika. Puluhan tahun menulis tentang Indonesia. Gaduh bak benang kusut karena banyak tokoh penting disebut. Dan skenario rinci makar diceritakan bahkan melibatkan sejumlah jenderal aktif serta purnawirawan. Pihak Tentara Nasional Indonesia mengatakan ini adalah berita bohong yang ditulis oleh orang gila. Saudara saya Aiman Wicaksono, sebuah informasi yang tak tuntas diklarifikasi akan menjadi bola liar yang tersimpan abadi. Saudara, saya temui penulis utama cerita ini, Alan Nairn, dalam Gaduh Rencana Penggulingan Jokowi. Wacana makar membuat gempar November dan Desember tahun lalu pada aksi bela Islam yang digelar. Aksi dilakukan terkait kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur Ibu Kota, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tuntutan pada aksi-aksi ini hanya satu, meminta keadilan atas lambannya penegakan hukum. Namun belakangan muncul dugaan skenario lain. Aksi yang diikuti total jutaan orang ini ditunggangi aksi politik Presiden Joko Widodo yang pertama kali mengungkapkan. Terima kasih kami sampaikan kepada para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai maghrib tadi berjalan dengan tertib dan damai. Tapi kita menyesalkan kejadian Mbak Atta Isa yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik
yang memanfaatkan situasi. Aku ditangkap yang. Hah? Aku diperintahkan ditangkap. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Orang punya kuasa bisa aja. Sejumlah orang ditangkap dan diperiksa pada kedua aksi di akhir 2016 terkait makar. Di antaranya, adik Megawati Soekarno Putri, Rahmawati, dan juga aktivis Sri Bintang Pamungkas yang bahkan sempat ditahan lebih dari 2 bulan. Tak kurang, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sempat disebut-sebut berada di belakang aksi ini. Sontak, hal ini membuat SBY marah. Hubungannya dengan pemerintah sempat menjadi tegang kala itu. SBY pun menjelaskan hal ini adalah fitnah yang keji. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya ingin bicara dengan beliau secara belak-belakan. Siapa yang melaporkan pada beliau, yang memberikan informasi atau intelligence kepada beliau, yang tadi itu menuduh saya mendanai aksi damai 411, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia menegaskan umat muslim yang memenuhi ruas jalan utama Jakarta pada aksi-aksi itu bukan berlandaskan politik, melainkan aksi yang berdasarkan nurani. Selang beberapa bulan, wacana makar kembali menggema, April 2017. Sesaat setelah usainya pencoblosan Pilkada Jakarta putaran kedua dan persis 3 pekan jelang vonis terhadap Ahok, sebuah artikel yang ditulis Alan Nairn, jurnalis berkebangsaan Amerika Serikat, menuai kontroversi. Dalam artikel yang dimuat dalam media berbahasa Inggris, The Intercept, Alan menuliskan aksi bela Islam yang menuntut Ahok segera dipidana merupakan aksi yang berdalih untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi. Artikel Alan ini dialihbahasakan ke bahasa Indonesia dan dimuat pada laman tirto.id pada hari yang sama. Dalam artikel itu, Alan juga menyebut sejumlah jenderal TNI aktif berada di balik rencana makar, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Tapi kalau kecil kayak gitu ngapain saya harus gugat yang kecil-kecil kayak gitu kan? Tapi kalau tidak dilanjutkan gugatannya. Ya, siapa yang mengatakan gugatan? Kemungkinan kata Kauspen. Ya, tanya sama saya, hal yang kecil kayak gitu tanggepin ngapain? Kan gitu. Media aja cari informasi benarkah itu tidak kan gitu. Itu aja. Kalau saya ngapain? Kalau saya harus melawan hukum dengan yang kecil-kecil gitu kan terlalu rendah. Kan gitu kan? Sama aja sekarang gini aja, kamu ya kan? Berkelahi sama orang gila, mau menang juga kamu dibilang gila, mau kalah juga gila kan? Dalam program Rosi pekan lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menjelaskan hal ini. Ini kan ada 2 kelompok yang berhadapan diametral. Bagaimana posisi militer terhadap aksi-aksi yang dianggap merongrong kewibawaan pemerintah? Rosi, jadi aksi-aksi yang dilakukan ini terhadap Ahok semuanya terkait dengan pilkada dan masalah Ahok yang diduga penista agama. Di 2 pilkada sama Ahok sebagai penista agama. Dua-dua ini yang satu masalah politik praktis, yang satu masalah hukum. Ini dua-duanya bukan kewenangan TNI. Kalau toh ada irisan sedikit TNI ikut di situ, itu karena TNI ikut mengamankan, membantu kepolisian Republik Indonesia, turut memantau, mengamankan, sehingga proses ini berjalan dalam kondisi sosial yang baik, tertib. Dan itu pun dilakukan oleh TNI atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia. Lalu apa kata Presiden Jokowi terkait isu yang dilemparkan oleh wartawan Amerika Serikat Alan Nairn ini? Dalam sebuah kesempatan, Jokowi tidak ingin berkomentar. Ia malah justru meminta wartawan bertanya ke Alan, sang pembuat tulisan. Alan Nairn adalah wartawan senior berusia 60 tahun.
Ia dikenal dengan sejumlah tulisannya, diantaranya adalah kritik terhadap Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI saat menangani konflik di Timor Timur sejak tahun 80 hingga 90-an. Allen kerap mengkritik keras ABRI kala itu, termasuk pada insiden Santa Cruz di Dili, Timor Timur, di mana ratusan penemo pro kemerdekaan Timor Leste kala itu tewas dan ratusan lainnya hilang. Lalu benarkah isi tulisan Allen soal makar terhadap Presiden Jokowi kali ini? Ataukah Allen hanya menyambung fakta berdasarkan imajinasinya sendiri? Saudara, tidak banyak orang yang punya kesempatan untuk mewawancara seorang wartawan senior investigasi yang sudah hampir 40 tahun bekerja sebagai seorang jurnalis, Allen Nairn. Dan saat ini saya sudah bersamanya terkait dengan artikel yang sangat kontroversial. Terima kasih, Allen. Terima kasih. Telah memberikan kesempatan pertama kali eksklusif bersama saya, Aiman Wicaksono di Kompas TV. Kenapa Anda angkat soal ini? Penggulingan Jokowi, coup terhadap Jokowi. Karena kira-kira 1 tahun lalu saya sedang wawancara dengan beberapa orang Jokowi dan saya tanya sama mereka kenapa belum ada sidang HAM. Mohon maaf, siapa yang Anda tanyakan itu? Orang Jokowi. Anda tidak mau menyebutkan siapa dia? Tidak, ada beberapa yang dekat di lingkungan istana? Ya, benar. Mereka kata harus hati-hati dengan tentara atas soal kejahatan tentara karena mereka takut kemungkinan kudeta. Itu 1 tahun lalu. Saya sering nulis atas soal HAM dan keadilan, tapi dengan ini ada aspek yang baru, aspek kemauan menggulingkan Jokowi oleh beberapa figur besar dalam tentara dan juga orang sipil. Anda menyebutkan dalam artikel Anda seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa ada orang-orang di belakang layar terdiri dari orang-orang sipil, termasuk juga ada jenderal aktif dan purnawirawan hendak menjatuhkan Jokowi. Anda sudah menyimpulkan dari mana dasarnya? Dari beberapa jenderal itu sendiri. Dari beberapa jenderal? Iya. Berkata kepada Anda? Ya. Apakah mereka jenderal aktif TNI? Termasuk yang aktif, ya. Ya. Juga yang aktif dan yang mantan jenderal. Oke. Dua-duanya. Dan juga banyak anggota gerakan FPI itu. Yang juga bercerita kepada Anda? Ya. Juga ada jenderal polisi di situ yang cerita pada Anda? Dari banyak cabang dari aparat termasuk polisi. Termasuk polisi. Jenderal aktif TNI, jenderal aktif polisi, anggota FPI juga bercerita kepada Anda. Ya. Itu Dan juga orang intel. Dan juga orang intelijen. Agak sulit di bayangan saya, Allen, karena pertama, Anda dengan TNI tidak punya hubungan yang bagus. Sejak tahun 1980 ketika Timor Leste pada waktu itu Anda mengkritisi sampai saat ini. Apalagi FPI. Memang. Bagaimana kemungkinan logikanya Anda bisa mendapatkan data begitu detail dari mereka? Dari lama saat saya coba wawancara dengan orang tentara, kami jumpa dalam situasi seperti itu. Mana mereka tahu bahwa dari lama saya telah melawan tentara, melawan kejahatan HAM-nya. Mengkritik ya? Ya. Tapi mereka ada banyak yang tidak mau
jumpa sama saya, tapi juga ada banyak yang mau. Mungkin mereka suka berdebat dengan orang yang pernah melawan mereka. Mereka berseberangan dengan orang tersebut. Mungkin motif orang selalu rumit sekali ya. Anda sebutkan Jenderal TNI ya, bintang di sini. Ada berapa, saya nggak tanyakan namanya, tapi yang saya tanyakan, ada berapa jumlah mereka yang bercerita pada Anda, Jenderal TNI aktif? Puluhan. Puluhan? Ya. Agak Aktif dan mantan. purnawirawan. Ya. Yang saya tanyakan yang masih aktif, ada berapa jumlah mereka yang bercerita kepada Anda? 10. 10? Ya. Agak sulit di bayangan saya, 10 jenderal bisa cerita belak-belakan terbuka dengan seorang jurnalis asing, jurnalis Amerika Serikat seperti Anda. Saya sering jumpa dengan jenderal-jenderal seperti itu dari lama. Ini adalah isu yang sangat sensitif. Apa keuntungan mereka bercerita kepada Anda? Saya tidak menemukan itu. Salah satu aspek adalah bahwa mereka rasa bangga. Mereka rasa bangga bahwa mereka anggap gerakan sosial di Indonesia sebagai gerakan berbahaya untuk negara Indonesia, dan mereka akan menghentikan semua itu, dan untuk itu harus menggulingkan Jokowi. Katakanlah itu benar apa yang Anda sampaikan, tapi kemudian tidakkah kemudian kalau saya jadi tentara, saya akan mengerjakan itu secara senyap, tidak kemudian bercerita kepada seorang jurnalis, apalagi jurnalis asing seperti Anda? Ya, bagaimana logikanya? Telah terjadi. Anda mengklaim itu telah terjadi. Harus tanya sama mereka. Oh, pasti benar. Saya dapat misalnya dokumen dari tentara itu tentang komunisme gaya baru. Itu dari dalam dalam tentara, dan ada banyak jenderal yang cerita sama saya yang sama cerita Jenderal Kiflan. Jenderal Kiflan dia bicara secara terbuka, yang lain tidak mau pakai namanya, tapi dia secara terbuka. Karena Anda sebutkan Jenderal Kiflan, saya sebutkan juga satu jenderal lagi yang ada dalam artikel Anda, namanya Laksamana Muda Soleman Ponto, Ketua Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013. Tapi kemudian dia membantah pernyataan yang ada di artikel Anda. Dia tidak pernah menyebutkan kaitan antara TNI dengan coup atau penggulingan kekuasaan presiden. Bagaimana Anda bertanggung jawabkan hal ini? Dia yang saya kutip persisnya yang dia bilang. Kutipan akurat dan konteks juga akurat. Konteks juga akurat. Ya. Anda punya bukti itu semua? Punya. Jadi Anda menyatakan bahwa memang Pak Soleman Ponto mengatakan hal demikian seperti yang ada dalam artikel? Memang. Dalam artikel Anda disebutkan ada skenario bahwa protes FPI akan meluas dan pada saat itu TNI akan mengambil alih. Ini juga di luar logika. Kenapa? Di mana polisi? Kenapa kemudian polisi tidak bisa mengambil alih, katakanlah chaos yang ada dibuat oleh FPI berdasarkan artikel Anda? Sangat tidak masuk akal. Masuk akal dari rencana movement gerakan kudeta itu. Persisnya soal itu sebut Ustadz Haddad dan Pak Usama. Mereka berbicara atas kemungkinan itu, bahwa gerakan besar, demo besar itu bisa masuk ke istana, bisa masuk ke gedung DPR, dan juga bisa jadi situasi darurat mana tentara harus masuk. Dan pasti polisi akan melawan dalam situasi seperti itu, tapi teori mereka adalah ada kemungkinan bisa berhasil walaupun polisi tidak mendukung, kalau ada dukungan dari tentara. Dan itu tidak pernah terjadi sejak reformasi sampai saat ini. 19 tahun polisi mundur kemudian TNI masuk. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa kemudian Anda dengan mudah begitu percaya akan hal itu? Mereka yang percaya kemungkinan itu. Tapi Anda tuliskan di artikel. Dan mereka bilang bahwa ini saat yang agak mirip
dengan tahun 98. Dan satu tema mereka adalah bahwa reformasi gagal, bahwa Orde Baru, zaman Orde Baru, zaman Soeharto itu lebih cocok untuk negara Indonesia. Itu yang mereka sampaikan. Ya. Hanya dalam tulisan itu disebut bahwa Bapak sebagai main factor gerakan melawan Presiden Jokowi diorkestrasi dari belakang layar oleh beberapa jenderal aktif dan pensiunan. Jurnalis ini mengaku mendapat kesaksian dari hasil wawancara mereka dari para pejabat institusi termasuk perwira aktif. Apa Bapak tidak membuka peluang bahwa informasi ini justru didapat dari lingkaran terdekat Bapak? Saya tidak membahas ini, ya. Karena kalau kita lihat, masyarakat di Jakarta khususnya bisa mengetahui kok apa yang terjadi 6 bulan terakhir. Bisa mengetahui persis apa yang terjadi 6 bulan terakhir. Dari 4/11 dan seterusnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau toh dikatakan saya akan makar gitu ya. Sejak reformasi 98 sampai dengan saat ini, syukur alhamdulillah Ros, bahwa institusi TNI tidak pernah tidak netral, selalu netral, dan tidak pernah ikut politik praktis. Panglima, pertahankan. Saya kaget nih. Oh, ada Pak Jokowi bilang itu? Pak Jokowi bilang sama saya, Panglima pertahankan. Saya ingat pas lihat final sepak bola, pertahankan. Saya pikir saya suruh perang gitu kan. Izin Pak Presiden apa itu Pak Presiden? Hasil survei dari berbagai lembaga survei bahwa TNI adalah institusi terpercaya oleh masyarakat, maka pertahankan, siap kerjakan. Saya nggak berani main-main, itu perintah Panglima tertinggi saya. Alan, Anda warga Amerika Serikat, tapi Anda begitu kritis terhadap Indonesia, Anda begitu tahu banyak tentang Indonesia, kenapa Anda pilih Indonesia? Saya pilih Amerika. Saya mengkritik paling kuat pemerintah Amerika. Dari awal saya pernah pergi ke negara mana ada pembunuhan massal orang sipil dan mana pemerintah Amerika sedang mendukung si pembunuh-pembunuh itu. Mulai di Guatemala tahun 80, terus ke El Salvador, mana pemerintah Amerika sedang bikin death squads, terus ke Honduras, Nicaragua, Meksiko. Jadi Anda mengatakan bahwa bukan hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang menurut Anda perlu didatangi. Negara mana pemerintah Amerika sedang mendukung pasukan yang bunuh orang sipil. Anda selalu mengikuti gerak-gerik pemerintah Amerika dan kemudian ketika itu terkena di sebuah negara, katakanlah Indonesia, maka Anda juga ikut melakukan investigasi di Indonesia terkait dengan gerak-gerik pemerintah Amerika. Faktor yang paling tertarik untuk saya adalah peran pemerintah Amerika. Misalnya, tanpa dukungan menurut saya, tanpa dukungan dari pemerintah Amerika, pembunuhan massal tahun 65 mungkin tidak semassal sebesar seperti itu. Tanpa dukungan langsung dari Amerika, serangan tentara Indonesia ke Timor Leste, mana mereka bunuh sepertiga penduduk Timor Leste, itu tidak bisa terjadi. Meskipun itu harus dibuktikan karena pemerintah Amerika baru akan mengeluarkan tahun ini terkait dengan data itu, betul ya? Mereka bilang akan mengeluarkan beberapa dokumen, tapi kita lihat nanti. Saya skeptical. Anda tidak yakin? Ya, menurut saya belum pasti bahwa dokumen itu akan dikeluarkan. Anda begitu terbuka, Anda begitu bebas untuk mengungkapkan apa pendapat Anda berdasarkan
proses jurnalistik yang Anda klaim telah lakukan dengan baik, Anda kerap diberikan teror. Kadang-kadang ada. Nah, berupa apa itu? Ada ancaman, tapi itu biasa. Dari lama saya sering terima itu. Dalam artikel Anda tidak menyebutkan, karena 2 tahun lagi Indonesia akan menjalani pemilihan umum, pemilu 2019. Ya. Bisakah Presiden Joko Widodo mengatasi semua yang Anda sampaikan di dalam artikel Anda terkait dengan rencana pemulihan? Itu pertanyaan bagus ya, kita belum tahu. Menurut saya menarik sekali bahwa kapan artikel yang baru saya diumumkan, tentara dan orangnya, mereka bikin tekanan atas Presiden Jokowi supaya Presiden Jokowi menolak artikel saya. Dan Presiden Jokowi bilang, tentara saya setia. Tapi Presiden Jokowi tidak bereaksi seperti itu. Kapan pers baru ini tanya sama Pak Presiden Jokowi tentang artikel saya, apa jawaban Jokowi? Jokowi bilang, kenapa tanya sama saya? Tanya sama Alan. Karena ada yang buat. Menarik, saya bilang. Dia tidak ikut posisi tentara, bahwa artikel saya tidak benar. Pertanyaan terakhir, pengusaha besar Indonesia Haritanu Sudibyo melaporkan Anda ke polisi. Tampaknya hidup Anda ke depan ini akan banyak turbulence. Saya senang kalau bisa masuk sidang dan diskusi soal seperti ini tentang gerakan FPI, tentang peran tentara, tentang peran Haritano, tentang peran Tommy Soeharto, tentang hubungan yang ada antara mereka dan Presiden Trump dan pemerintah Amerika. Kalau saya boleh membahas semua itu dalam sidang Indonesia, baiklah, silakan, saya senang. Anda akan buka semua berdasarkan apa yang Anda dapatkan, meskipun apa yang Anda dapatkan belum tentu 100% benar. Semua benar yang saya telah tulis. Anda tetap klaim benar. Oh, itulah fakta. Dan ada banyak bukti. Juga ada banyak wartawan di Indonesia. Baru ini saya jumpa banyak wartawan yang kerja di di DPR, di istana. Ada beberapa mereka kata, oh ya, artikel Anda enggak ada yang baru. Dari lama kami pernah dengar berita ini. Itu semua pasti benar. Dan tentara bahwa 100% apa yang Anda tulis benar. Memang. Terima kasih Alan jurnalis yang biasa melakukan investigasi terhadap kasus-kasus di negara Amerika dan juga Indonesia sejak tahun 1980, 37 tahun menjadi seorang wartawan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memberikan kesempatan di program AIMA. Alan Nairn, sosok yang telah lama menuai kontroversi. Pria berkebangsaan Amerika Serikat ini sudah hampir 40 tahun berprofesi sebagai wartawan yang sering menyelidiki isu sensitif termasuk soal dugaan pelanggaran HAM alias jurnalis investigatif. Pada tahun 1991 silam, nama Alan mulai dikenal di Indonesia. Kala itu ia meliput kerusuhan di Timor Timur yang menelan 270 korban jiwa atau dikenal dengan pembantaian di makam Santa Cruz, Dili, Timor Timur. Ratusan pendemo pro kemerdekaan Timor Leste tewas dan hilang dalam insiden itu. Dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional, Alan sempat ditahan di Timor Timur pada tahun 1999. Pada 2009, Alan sempat kembali diancam untuk ditahan. Hal itu lantaran ia mengungkapkan pembunuhan warga sipil saat pelaksanaan operasi militer di Aceh. 5 tahun berselang, Alan kembali ke Indonesia. Sosoknya pun kian kontroversial. Ia mengkritik sejumlah nama jenderal TNI yang bertanggung jawab
atas kasus pelanggaran HAM di masa silam. Tak sampai di sini, sepak terjang Allen di tanah air memasuki babak baru. Tahun ini ia kembali membuat artikel yang mengejutkan. Dalam artikelnya, ia menyebut adanya rencana makar alias penggulingan terhadap Presiden Jokowi. Artikel Allen dimuat oleh media online asal Amerika Serikat, The Intercept. Saya pun menelusuri media asing yang beroperasi sejak 2013 lalu, sekaligus mencari jejak Allen Nairn. Saudara, saya coba membuka situs berita di intercept.com. Situs berita ini saya lihat berada di New York, Amerika Serikat. Dan berita-berita dari theintercept.com saya melihat kebanyakan Amerika sentris yang terkait dengan pemerintah Amerika Serikat ataupun negara-negara yang juga terkait dengan Amerika. Di sini saya melihat tidak ada satu nama staf atau wartawan yang bernama Allen Nairn. Saya telah mengkonfirmasi bahwa Allen Nairn merupakan kontributor lepas dari theintercept.com. Dan saya mencoba mencari tahu apakah situs berita di Intercept ini ada nomor yang bisa dihubungi. Di Indonesia, saudara, setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah perusahaan media. Pertama, ada alamatnya. Yang kedua, ada nomor kontaknya. Dan yang ketiga, ada penanggung jawabnya. Di laman di intercept.com ini hanya ada penanggung jawab. Namun alamat dan nomor telepon tidak ada. Digantikan dengan email yang bisa dihubungi ketika orang dari luar ingin menghubungi di intercept.com. Memang ada perbedaan peraturan antara media di Indonesia dengan media di Amerika Serikat. Jelas, di intercept.com adalah media yang memiliki posisi di New York, Amerika Serikat. Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi dengan artikel yang gaduh terkait dengan rencana penggulingan Presiden Jokowi di dalam sebuah artikel yang dimuat oleh blog atau situs di Amerika Serikat kemudian terjemahkan di situs Indonesia di Tirto. Saya undang Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo. Terima kasih Mas Stanley telah memberikan kesempatan di program Aiman. Mas Stanley, saya ingin bertanya kepada Anda sudah mencermati isi dan apa yang disampaikan oleh Allen Nairn di dalam artikel yang terbaru? Saya kira wartawan ini salah satu orang yang punya keahlian tentang Indonesia, punya pengetahuan tentang Indonesia cukup lama. Saya melihat loh, ini ada banyak gosip-gosip yang kemudian diformalkan. Anda menilai gosip yang diformalkan dalam tulisan? Gosip untuk kita yang di Indonesia ya, karena gosip itu muncul di dalam media sosial yang kita baca mulai dari sepanjang Desember sampai sekarang. Yang kedua, kan ada beberapa bantahan yang juga muncul dari lingkungan TNI yang membantah itu. Tapi tidak ada satu bantahan pun yang muncul di dalam tulisan Allen Nairn yang kemudian diterjemahkan. Anda menilai Allen Nairn tidak fair karena tidak memuat bantahan-bantahan itu di dalam tulisan dia? Bukan tidak fair, saya kira iklim dan pola jurnalistik kita memang berbeda. Di Indonesia menjadi kewajiban ketika menyebut orang-orang, maka memberikan tempat, memberikan panggung kepada orang-orang yang dipojokkan. Mungkin di sana tidak. Apa catatan Anda kepada masyarakat yang membaca tulisan ini karena sudah terjemahkan luas sampai sekarang pun bisa orang membaca bebas tentang itu? Saya kira begini, kebenaran ini kan baru separuh kebenaran yang disampaikan oleh Allen Nairn. Karena hanya memuat satu sisi. Tulisan, ya. Masyarakat juga punya hak untuk mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak yang disebut dan dirugikan oleh tulisan itu. Nah, menurut saya tugas masyarakat untuk mencari apa jawaban orang-orang yang dirugikan di dalam tulisan Allen Nairn. Terima kasih, Bung Yosef Adi Prasetyo, Mas Stanley, telah memberikan informasi di program Aiman. Sama-sama. Terima kasih. Saudara, artikel dari wartawan senior Allen Nairn yang berjudul Ahok hanyalah dalih untuk makar. Judul ini diambil dari sebuah pernyataan. Dan pernyataan itu berasal dari Kepala Badan Intelijen TNI, BAIS, 2011-2013, Laksamana Muda Soleman Ponto. Dan Pak Soleman telah berada persis di depan saya. Terima kasih Pak Soleman. Terima kasih. Telah memberikan waktunya di program Aiman. Pak Soleman, judul dari Allen Nairn, Ahok hanyalah dalih untuk makar, diambil dari pernyataan Bapak. Saya akan bacakan lengkapnya, Pak ya. Ya. Para pendukung gerakan makar di kalangan militer menganggap Ahok cuma pintu masuk, gula-gula rasa agama buat menarik massa.
sasaran mereka yang sebenarnya adalah Jokowi, kata Soleman Ponto. Betul Bapak mengatakan itu? Sebentar, itu kan kata dia ya. Itu kan kata Alan. Nah, keadaan sebenarnya, mari kita lihat fakta yang ada saat itu ya. Fakta ada itu pertama, ada pilkada. Ya, Jakarta. Jakarta ya, pilkada Jakarta. Diikuti oleh 3 kandidat. Salah satu kandidatnya AHY kan, anak dari Pak SBY. Pak SBY. Pak SBY ini kan seorang purnawirawan. Ya. Nah, Pak SBY punya anak. Apakah Pak SBY kira-kira mau dukung nggak anaknya kalau harus menang? Pak, pertanyaannya mudah nih Pak. Bapak mengatakan ini nggak? Sebentar, saya yang jelas saya tidak katakan itu. Bapak tidak mengatakan ini? Itu kan kata dia. Tadi kan saya sudah bilang. Itu kata dia. Oke, Bapak tidak pernah mengatakan ini? Oh, enggak. Saya masuk ke pernyataan kedua yang juga disampaikan oleh Bapak menurut artikel itu. Makar ini bakal kelihatan seperti pertunjukan people power. Tapi karena semuanya sudah ada yang mengongkosi, militer tinggal tidur. Dan presiden sudah terjengkang saat mereka bangun. Kalau itu saya tidak ngerti itu maksudnya apa. Dan kita saat itu... Bapak tidak pernah mengatakan itu? Termasuk juga pernyataan ini Pak. Enggak. SBY menyalurkan bantuannya lewat masjid dan sekolah. Hampir semua pensiunan tentara dan sebagian tokoh militer, menurut Anda, Pak Soleman, mendukung tindakan SBY tersebut yang tergabung dalam grup WhatsApp The Old Ya, Soldier. betul. Itu saya bilang tadi. SBY. Ada grup The Old Soldier? Ada. Siapa itu Pak? Kita yang tua-tua ini kan... Termasuk Pak SBY di situ? Enggak, saya tidak tahu Pak SBY masuk. Tapi yang kita yang tua-tua ini Old Soldier. Bapak nggak tahu kan ada namanya situ Pak? Ya saya kan ngapain ngisi lihat detail. Ya paling saya carikan kawan-kawan saya sendiri. Oh ya. Apa pembicaraannya itu Pak? Ya Boleh tahu? bagaimana kita purnawirawan ini harus mendukung Pak SBY sebagai purnawirawan. Lah kalau Pak SBY mendukung anaknya, ya semua mendukung anaknya. Ya itu esprit de corps yang normal Jadi itu. di dalam grup itu, The Old Soldier, di grup WhatsApp itu semuanya mendukung AHY pada waktu itu? Ada yang tidak, ada yang enggak. Tapi umumnya purnawirawan itu adalah sangat wajar mendukung itu. Kenapa? Ya kita punya esprit de corps. Pak Soleman, ini sangat jelas sekali loh apa yang disampaikan oleh artikel ini berdasarkan kutipan dari Bapak. Dan menggunakan tanda kutip, ujar Soleman, kata Soleman. Ya. Bapak nggak mempertimbangkan untuk melaporkan pencemaran nama baik misalnya atau melaporkan ke Dewan Pers tidaknya? Enggak. Kenapa? Karena yang kita bicarakan kan fakta yang ada. Dan dia sampaikan juga kan fakta seperti itu. Tapi kan Bapak dipelintir. Bapak tidak pernah mengatakan ini. Berdasarkan fakta itu kan dia menyimpulkan. Ya. Kan dia menyimpulkan. Dan penyimpulan itu haknya dia menyimpulkan seperti Kesimpulan itu. dengan mengutip Bapak, tapi Bapak tidak pernah mengatakan itu. Kan menurut dia mengutip saya. Tapi aku bingung yang dikutip yang mana. Yang dikutip perbincangan. Yang saya bacakan tadi Pak. Perbincangan kita seterusnya tentang fakta ini. Dukungan. Kan bisa aja. Dukungan. Ya kan tadi. Dukungan purnawirawan kepada SBY. Dukungan SBY kepada apa. Yang mana itu? Itu kan dukungan semua ada. Apa yang ditulis Alan adalah banyak kesimpulan sendiri. Kesimpulan sendiri dengan fakta yang ada. Ya. Saya ingin tanya sekarang, apakah kesimpulan Alan itu disetujui oleh Bapak? Ya, saya itu haknya dia. Dengan fakta itu haknya dia menyetujui itu. Apakah Bapak juga setuju dengan itu? Kalau saya tidak menyetujui dengan haknya dia. Bapak punya pendapat yang berbeda? Berbeda, kenapa? Untuk menyetujui itu harus ada fakta baru yang mendukung. Bagaimana suasana waktu itu Ellen mewawancari Bapak sih? Apakah sendiri, one on one? Atau One on one gini kita sambil ngopi-ngopi. ada media lain juga? Nggak ada, berdua. Hanya berdua? Berdua. Bapak tahu kalau itu Ellen ya? Nggak tahu, saya nggak kenal dia. Nggak kenal? Nggak. Kok Bapak mau memberikan Ya pernyataan? mau lah, bagi saya orang depan saya setelah ketemu saya harus berubah cara berpikirnya, kan itu aja. Tapi dia memperkenalkan diri kan Pak, bahwa saya Ellen Nair dari media apa? Saya penulis dari mana saya tidak terlalu perhatikan, karena sebelumnya ada beberapa juga. Apa yang mau diwawancara waktu itu terkait apa? Ya sama ini sih kondisi untuk pilkada. Oke. Jadi topik, yang lupa, topik pilkada. Ya, kalau tadi soal kesimpulan, sekarang saya tanya lebih spesifik lagi Pak. Benarkah ada rencana makar di Indonesia? Kalau aku pikir rencana makar tidak pernah dengar itu. Benarkah ada rencana penggulingan Presiden Jokowi? Enggak. Secara spesifik tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Bapak yakin itu? Yakin. Bapak berkata jujur dari hati Bapak dan Bapak memang tahu dari kan kalau pengetahuan begini, Bapak. kalau kita milih yang akan makar kan orang 10 yang mau ditangkap itu. Lah orang 10 ini udah tua-tua semua, ngapain? Pertama sudah tua, kedua dia tidak punya akses ke. Bahkan orang yang 10 ini pun Bapak tidak menduga bahwa mereka juga merencanakan makar. Oh, enggak. Tidak. Kalau merencanakan makar enggak. Terima kasih Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto,
Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia 2011-2013 yang juga menjadi penasihat bukan aktif Badan Intelijen Negara. Wah, bukan aku terlalu tinggi lah saya bilang penasehat. Enggak Terima lah, kasih. hanya just talking aja, tapi tidak penasehat lah. Terima kasih Pak Salam Muto telah memberikan informasi di program Pak Iman. Setiap informasi dengan proses yang teruji tak bisa dianggap sembarang. Dengan proses yang teruji pula harus dijawab setiap detil kejanggalan. Karena setiap informasi yang didapat dari aktivitas jurnalistik akan memiliki kekuatan dalam penyampaian pesan. Klarifikasi tuntas harus dilakukan agar informasi tak menjadi bola liar yang tersimpan abadi. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.